Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Iris Siti Rohimah. Kali ini saya akan menyampaikan tema tentang kubaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Di mana di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan mad. Mata pelajaran Al-Quran hadis ini untuk kelas 8 semester ganjil Madrasah Tsanawiyah. Baik. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan jenis-jenis mad, di mana jenis mad ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada mad asli, yang kedua ada mad far'i. Nah, mad asli atau biasa disebut dengan mad tabi'i, yaitu mad yang bukan disebabkan oleh hamzah dan sukun. Nah, hurufnya ada 3 ya, ada alif, wawu, dan ya. Adapun mad yang kedua yaitu mad far'i. Mad far'i ini adalah mad tambahan yang disebabkan oleh hamzah dan sukun. Nah, mad far'i ini terbagi lagi ke dalam 13 bagian. Yang ke satu ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah qasirah, mad silah tawilah, mad badal, mad arid li sukun, mad lin, mad farqi, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim kilmi musaqqal, mad tamkin, dan mad iwad. Adapun yang akan saya jelaskan pada materi hari ini yaitu adalah tentang mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Oke. Baik, yang pertama kita akan mengenal mad iwad. Apa mad iwad itu? Mad iwad adalah menurut bahasa, mad artinya panjang, sedangkan iwad artinya pengganti. Adapun menurut istilah, mad iwad adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatain atau tanwin fathah. Nih, yang diikuti alif ya. Yang diikuti alif karena dibaca waqaf atau berhenti. Nah, cara membacanya dibaca panjang satu alif atau 2 harokat ya, atau 2 ketukan. Nih, ada contoh lafadznya atau contoh kalimatnya dalam surah Al-Adiyat ayat 1-5. Ada bacaannya wal adiyati dobhan. Nah, karena di sini ada mad iwad, nah ini yang di warna merah. Yang diberi warna merah, ini ada wal adiyati dobhan. Nah, dibacanya jadi wal adiyati dobha. Ya, jadi dibacanya panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Wal adiyati dobha. Nah, dibaca panjang ini juga apabila di waqaf atau berhenti. Kalau berhenti dibacanya panjang. Oke. Dan seterusnya, qodhan dibaca qodha, subhan dibaca subha. Oke. Nah, ternyata ada lafaz yang bukan mad iwad. Nah, ini ada contohnya. Wa naj'alahum a'immatan. Nah, di sini ada tadi kan mad iwad ini dibaca panjang sebagai pengganti dari fathatainnya. Jadi fathatainnya atau tanwin fathahnya ini diganti menjadi mad atau diganti menjadi dibaca panjang. Jadi fathatainnya diganti. Nah, di sini juga ada kalimah atau lafad yang berharokat fathatain di sini. A'immatan. Nah, tetapi ini bukan mad iwad, artinya tidak dibaca panjang. Nah, karena di sini kenapa tidak dibaca panjang dan bukan mad iwad, padahal ini ada fathatain. Nah, karena di sini setelah fathatain tidak diikuti oleh alif. Nah, tadi kan kalau yang dobhan ini setelah fathatain yang ini ada alif. Jadi bisa dibaca panjang atau dibaca panjangnya 2 harokat. Jadi dobha. Nah, kalau ini tidak diikuti oleh alif. Jadi dibacanya tidak panjang, tidak jadi mad. A'immata tidak seperti itu ya, karena tidak ada alifnya. Tidak diikuti alif. Nah, jadi ini bagaimana cara bacanya? Kalau ini mau waqaf, di waqaf atau mau berhenti, jadi wa naj'alahum a'immah. Kalau mau berhenti. Jadi tidak panjang kan? Tidak ada mad. A'immah.
hanya satu harokat, karena aturan mad itu, aturan hukum bacaan mad itu minimal 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif ya. Nah ini kalau mau diwasol juga sama saja, tidak panjang. A'immatau wa naj'alahum, tidak ada mad di sini. Nah jadi tidak semua lafaz atau kalimat yang di ujungnya berharokat fathatain atau tanwin fathah itu jadi mad iwad, bisa diganti fathatainnya jadi seperti ini. Dobhan dibacanya jadi dobha ketika waqaf. Seperti itu ya. Itu adalah mad iwad. Oke, berikutnya yang kedua ada mad layin, atau biasanya orang Sunda menyebutnya madlen, ya, bisa juga, atau mad layin. Nah, mad layin ini artinya menurut bahasa mad panjang, layin itu lunak. Kalau bahasa Sunda mah meral atau elastis ya. Nah, secara istilah mad layin ini adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Nah, mad layin ini ada syaratnya. Jadi, apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya huruf berupa huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Nah, cara membacanya 1, 2, atau 3 alif, atau 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat, atau 2 ketukan, 4 ketukan, atau 6 ketukan. Nah, ada contohnya dalam surah Al-Quraisy ayat 1-4. Li'ila fi Quraisy. Nah, kalau kita mau berhenti, ini hukumnya menjadi mad layin, di mana ada ya sukun, nih ya tadi ya, ya sukun atau waw sukun sebelumnya atau yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Nah, itu, dan setelahnya berupa huruf hidup. Nih, huruf hidup dan dibacanya berhenti atau diwakofkan. Maka ini dibacanya 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Jadi seperti ini. Li'ila fi Quraisy. Kalau berhenti. Beda lagi kalau misalkan diwasol atau dilanjutkan gitu ya, karena ini kan ayatnya sedikit sekali ya, ayat 1 ini, jadi nafas kita masih panjang nih, mau dilanjut aja boleh. Kalau dilanjut beda cerita. Li'ila fi Quraisyin ila fihim, dan seterusnya. Nah, jadi kalau diwasol atau dilanjut ini, si mad lain ini tidak menjadi mad atau dibacanya tidak panjang, atau minimal mad tadi kan 2 harokat ya. Nah, jadi tidak seperti ini kalau mau diwasol. Li'ila fi Quraisyin ila fihim, tidak seperti itu, karena syaratnya nih, harus kembali lagi syaratnya, apabila waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau sebelumnya berharokat fathah dan setelahnya ada huruf hidup ini yang ada harokatnya, yang dibacanya wakof atau berhenti. Nah, jadi harus berhenti. Kalau tidak berhenti tidak jadi mad layin. Ya, begitu juga lafad yang lainnya ya. Ini ada yang ya sukun, di sini ada contoh yang waw sukun. Nah, ini di ayat terakhir nih. Ayat terakhir nggak mungkin diwasol lagi ya. Atau misalkan jarang lah ada yang diwasol atau dilanjutkan ke ayat berikutnya. Biasanya setelah ayat terakhir ini dalam satu surah berhenti dulu. Wa amanahum min khauf. Nah, seperti itu ya, mad lain. Oke, berikutnya yang ketiga ada mad arid lisukun. Nah, mad arid lisukun ini artinya arid itu baru atau tiba-tiba dan sukun ini mati. Jadi pengertiannya, bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti
baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membacanya, 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Nah, ini ada 2 harokat ini yang biasa tingkatannya. Kalau yang 4 harokat ini yang sedang, dan 6 harokat ini yang levelnya lebih tinggi gitu, yang nafasnya panjang sekali. Itu biasanya digunakan oleh qori sama qori'ah ya, yang nadanya bagus gitu. Jadi boleh 6 harokat. Nih ada contohnya. Malikin nas. Nah, di sini ada huruf mad tabi'i ya, malikin nas. Kalau yang alif sebelumnya ada berharokat fathah, kalau wawu berharokat domah, kalau iya berharokat kasroh. Nah, di sini ada malikin nas, ini biasanya dibaca diberhentikan atau diwakof di akhir ayat. Malikin nas. Dibacanya boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Oke. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, ini yang alif. Kemudian ada yang wawu sukun. Kun fayakun. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini yang iya sukun. Jadi dibacanya boleh 2 harokat atau 2 ketukan, 4 harokat atau 6 harokat. Nah, jadi arid ini baru atau tiba-tiba ya, dan sukun ini mati. Nah, jadi bacaan yang mengandung mad tabi'i, bacaan yang mengandung mad tabi'i ya. Mad tabi'i ini kan mad atau mad asli tadi. Alif yang sebelumnya berharokat fathah, ada wawu yang sebelumnya berharokat domah, dan ada iya yang sebelumnya berharokat kasroh. Semuanya sukun. Nih, mad tabi'i sukun. Nah, itu ya. Baru atau tiba-tiba. Jadi sebelumnya tidak bisa ditentukan, oh ini mad arid li sukun mah ini lafadznya, tidak. Tapi bagaimana kita ketika membacanya. Nah, biasanya kalau di akhir ayat, biasanya yang seperti ini. Jadi kalau di akhir ayat kita berhenti membacanya, ya maka dia hukumnya mad arid li sukun. Di tengah ayat pun, kalau ada mad tabi'i, alif waw iya sukun yang berharokat fathah, domah, dan kasroh sebelumnya. Nah, itu kalau kita berhenti dibacanya boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Nah, maka dia dihukumi mad arid li sukun. Nah, itu dia ya. 3 mad. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.